Transtuju semuanya. Kalau udah ketemu aku lagi, Chef Dia Vialdo, berarti artinya kita mau masak-masak nih di Masak Asik. Yeay! Mana tepuk tangannya? Nggak kedengeran dari sini. Oke, kita ini sekarang lagi live streaming di 3 platform sekaligus. Ada di Facebook, YouTube, dan juga Instagramnya official Transtuju. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian buat masak asik, masak 2 makanan yang lagi kekinian banget, lagi hits banget, lagi viral banget. Yang pertama ada namanya Korean Garlic Cream Cheese Bread. Korean Garlic Cream Cheese Bread ini adalah salah satu makanan viral lainnya selain dalgona coffee yang berasal dari Korea. Yang sebenarnya sih ini tuh agak-agak mirip sama garlic bread, tapi karena kalau Korea kan kayak sukanya tuh sama yang creamy, cream cheese, jadi ditambahin agak sedikit ada cream cheese-nya dan juga ada manis-manisnya. Cara bikinnya sebenarnya sih lumayan gampang kalau misalnya semua bahan-bahannya itu udah ada. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bahan-bahannya. Untuk membuat rotinya, di sini aku bikin rotinya from scratch ya. Jadi untuk bahan-bahan rotinya, pertama di sini ada tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ada ragi instan, ada susu cair, terus ada sedikit garam, mentega atau butter, dan juga ada 1 butir telur. Lalu untuk topping cream cheese-nya, di sini kita punya cream cheese, ada gula bubuk, terus di sini juga ada whipping cream cair atau cooking cream. Terus habis itu ada juga 1 butir telur, keju parmesan, terus ini ada daun parsley atau peterselie yang sebelumnya udah dicincang halus, bawang putih atau garlic yang udah dicincang juga, creamer kental manis, dan juga ada butter yang asin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara membuatnya. Pertama, untuk bikin rotinya, di sini sebenarnya kalau misalnya bikin roti itu kita bisa pakai tangan, nggak harus pakai mixer. Cuma kalau misalnya pakai tangan kan ngadonnya tuh agak-agak capek ya, karena butuh waktu itu kurang lebih 15 menit. Tapi buat kalian yang mau sambil olahraga, bisa banget ngadon roti di rumah kan? Oke, sekarang cara membuatnya, di sini ada tepung terigu. Oh, sebelumnya ini kalau misalnya kita mau bikin roti kan perlu yang namanya ragi ya. Ragi ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan. Nah, cara membuat raginya hidup itu adalah dengan memberi makan, makanannya adalah gula pasir. Jadi pertama kita aktifkan dulu raginya. Jadi ini raginya kita campur sama gula pasir sama susu cair. Ini 3, dan kita diamkan dulu sampai berbusa selama kurang lebih 5 menit. Hasilnya seperti ini guys. Lihat nih, dia tuh ada busa-busanya dikit. Ini berarti raginya udah aktif atau udah hidup. Oke, karena sebenarnya ragi itu karena makhluk hidup dia membutuhkan makanan tuh selain gula, itu juga ada kelembaban atau humid dan juga kehangatan. Nah, gitu. Siapa di sini yang butuh kehangatan juga kayak ragi? Langsung kita masukin ke dalam mixer. Di sini aku mau masukin tepung terigu. Terus habis itu aku masukin juga di sini ada garam sedikit. Kurang lebih setengah sendok teh. Dan ini dia campuran susu cair, gula pasir, dan juga ragi. Kita masukin lagi. Nah, sekarang kita mau mix dulu. Kalau udah nanti kita masukin bahan yang lain. Oke, kita mix sebentar sampai dia kira-kira menyatu semua dan teksturnya itu kayak pasir pantai. Jadi pasir yang agak-agak basah tapi juga nggak terlalu basah. Kayak gini nih. Oke, ini dia teksturnya tuh kayak agak-agak mirip-mirip pasir ya, tuh kayak gitu. Dan sekarang kita mau masukin 1 butir telur. Dan juga butter. Oke, habis itu kita langsung mix lagi semuanya.
dan kita uleni sampai benar-benar kalis selama kurang lebih 15 menit. Nih kalau misalnya nggak pakai mixer tuh rada-rada PR dan juga agak-agak berat gitu ya, Bo. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kalau bikin rotinya ini mendingan pakai mixer, atau kalau misalnya nggak mau bikin rotinya mendingan beli roti yang udah jadi juga, Bo. Oke, selama 15 menit tadi rotinya kita mix, terus habis itu ini udah 15 menit, udah kalis. Tandanya kalis itu dia adonannya udah nggak nempel lagi sama permukaan bowl, dan adonan ini harus kita istirahatin supaya ngembang. Caranya adalah ditutup pakai serbet dan habis itu ditaruh di tempat yang udaranya kira-kira hangat dan juga gelap selama kurang lebih 30 menit sampai 60 menit, dan dia nanti akan adonannya tuh ngembang 2 kali lipat. Dan abis ngembang, abis itu kita belah jadi 4, kita bentuk bulat dan kita masukin ke dalam oven, dipanggang selama kurang lebih 15-20 menit dalam suhu 180 derajat Celcius. Dan hasilnya kayak gini nih, aku udah punya roti yang aku udah bikin. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia udah dibelah 4 tadi adonannya, terus habis itu dibentuk bulat-bulat kayak gini, aku masukin oven, hasilnya jadi seperti ini. Dan roti kayak gini juga banyak dijual di supermarket. Kalau misalnya kalian nggak mau bikin sendiri, bisa beli di supermarket. Biasanya ini roti yang dipakai buat bikin burger atau hamburger bun namanya. Dan sekarang rotinya ini mau aku belah jadi 6. Oke, jadi Korean garlic cream cheese bread ini dia khasnya itu toppingnya dikasihnya di tengah-tengah, dan nanti rotinya ini pas kita panggang lagi bentuknya itu jadi kayak bintang, cantik banget. Oke, ini kita belah udah 4, terus habis itu kita belah lagi, tapi jangan sampai putus ya, jadi belahnya bener-bener cuma sampai di sini aja. Oke, kayak gini nih contohnya. Nah, ini udah dibelah 6, jangan sampai putus. Kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak nemu roti kayak gini, kalau pakai roti yang lain juga nggak apa-apa. Paling nggak harus bentuknya kayak gini, yang penting tuh ada roti dan juga ada topping-topping yang nanti akan aku bikin. Dia pasti rasanya bakal jadi mirip kayak gini. Oke, last one. Kalau udah kayak gini, rotinya tetap aku taruh di atas tray atau di atas loyang kayak gini yang aku udah alasin kertas roti, karena nanti rotinya ini abis aku kasih topping akan aku masukin ke dalam oven lagi. Dan sekarang kita akan bikin toppingnya. Caranya gampang banget. Ini aku taruh sini dulu. Cara bikin toppingnya, oke, pertama di sini ada cream cheese. Cream cheese-nya akan aku campur sama ini ada gula halus atau gula bubuk. Dan yang terakhir di sini ada whipping cream cair atau krim masak atau krim kental. Oke, 3 bahan ini kita aduk sampai rata. Di sini aku pakai balon whisk. Cuma bener-bener diaduk aja sampai dia tuh semuanya bercampur. Dan di sini aku mau sambil lelehin mentega. Sini ada butter. Kita lelehin di atas pan.
Oke, kalau udah kecampur jadinya kayak gini. Dan ini sebenarnya takaran gula halusnya itu bisa disesuaikan dengan selera. Kalau misalnya kalian di rumah pengen rotinya tuh yang lebih manis, bisa ditambahin gula lagi. Atau kalau misalnya mau yang manisnya agak-agak nggak terlalu strong banget, bisa dikurangin. Nah, udah kecampur kayak gini, isiannya udah. Dan nanti buat celupannya, jadi roti ini selain diisi sama toppingnya, kita akan celup juga ke butter di sini. Jadi campuran butternya nanti ada. Sini aku masukin 1 butir telur. Terus habis itu ada keju parmesan. Terus ada juga garlic atau bawang putih yang udah dicincang. Nah, di sini juga parsley. Dan ada creamer kental manis. Nah, kayaknya tuh kalau misalnya orang Korea tuh sukanya rasa-rasa yang bener-bener semuanya balance. Ada rasa asin, ada rasa gurih, dan juga ada rasa manis. Jadi dia di sini meskipun pakai keju parmesan, kalau keju parmesan kan rasanya agak-agak gurih dan asin, tapi dibalancein sama si creamer kental manis ini. Dan rasanya tuh jadi enak banget. Nanti kalian cobain sendiri kalau kalian bikin di rumah. Oke, ini juga kita campur. Di sini butternya. Nah, di sini butternya karena mau dicampur ke adonan yang ini dan ada telur mentahnya. Jadi sebaiknya dia tuh agak didinginin dulu supaya nanti pas kita campurin ke sini telurnya itu nggak langsung matang. Jadi di sini butternya mau aku diemin dulu sebentar sampai dia agak-agak suhu ruang, baru aku campur ke sini. Dan sambil menunggu butternya udah agak dingin, kita masukin dulu si toppingnya ini ke dalam roti yang udah dibelah. Jadi masukinnya biar gampang dan gak belepetan. Aku ini pakai plastik segitiga kayak gini. Ini banyak banget dijual di toko-toko bahan kue atau juga ada di marketplace. Pokoknya cari aja namanya plastik segitiga. Kayak gini. Tinggal kita masukin ke dalam. Oke, dan bagian bawahnya itu tinggal digunting. Tadi kayak aku ngeliat ada gunting aja. Bagian bawahnya digunting sedikit aja. Ya, guntingnya nggak tajam. Iya, guntingnya nggak tajam. Sorry ya, kita pakai pisau aja nih kalau gitu. Oke. Oke, di sini rotinya kita kasih toppingnya. Jadi toppingnya itu cuma dimasukin ke sela-sela rotinya ini. Kita semprotin gitu ke dalam sampai semua belahannya itu bener-bener agak kebuka. Tuh, gitu guys. Dan dia kalau misalnya berantakan gini juga nggak apa-apa karena nanti pas kita oven dia tuh agak-agak meleleh dikit tapi belahannya bakal tetap kebuka. Oke, kayak gini contohnya nih. Ini semuanya bagian belahannya udah aku isi pakai topping. Sekarang aku mau isi lagi ke roti yang lain. Nanti kalau misalnya kalian nge-recook makanan ini, upload dong di Instagram. Habis itu tag kita di Masak Asik Trans 7. Karena aku pengen lihat nih, kalau misalnya kalian bikin tuh kayak gimana, pasti cantik-cantik deh.
karena ini gampang banget kan, dan rasanya tuh enak banget. Pasti dari mulai anak kecil, terus orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, semua suka. Karena ini basically kayak garlic bread gitu, cuma ada rasa-rasa manis-manis dan gurihnya. Itu enak banget. Emang kalau orang Korea tuh nggak pernah salah bikin makanan ya. Kemarin tuh yang dalgona itu kan juga hits banget. Siapa di sini yang udah nyoba dalgona coffee? Aku nyoba sih di rumah. Cuma kalau misalnya aslinya kan mereka bener-bener cuma pakai itu ya, pakai sendok doang. Duh, aku nggak sanggup pakai sendok doang. Capek banget. Jadi aku pakai mixer. Oke, semua rotinya udah aku kasih topping kayak gini, dan sekarang mau kita celupin ke adonan si butter ini. Di sini butternya juga udah agak cooling down. Kita masukin ke campuran ini tadi yang ada telurnya, ada parmesannya, ada garlicnya, terus habis itu ada parsley. Nih. Campur semuanya sampai benar-benar rata. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang rotinya itu mau kita celup upside down. Jadi bagian atasnya kita balik dan kita celup ke campuran yang ini. Kayak gini. Kita ambil, kita celup gini. Angkat, terus habis itu biarin tetesan-tetesannya jatuh dikit. Balikin lagi ke tray. Udah deh, jadi. Tinggal kita masukin oven lagi. Dan kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini, bisa juga sebenarnya pakai kuas. Jadi kuasnya itu cuma tinggal di brush-brush aja ke atas rotinya. Habis itu tinggal dipanggang. Oke, looking good. Oke, tinggal yang terakhir. Oke, udah semua. Sekarang rotinya tinggal kita masukin lagi ke dalam oven. Jadi ovennya tadi kalau misalnya kalian habis manggang sendiri, nggak usah dimatiin. Jadi ovennya tetap dinyalain dalam suhu 180 derajat Celcius. Dan ini rotinya mau kita panggang selama kurang lebih 10-15 menit. Nggak usah lama-lama, cuma butuh sedikit dipanggang sampai semua krim cheese-nya ini agak-agak meleleh dan agak terkaramelisasi. Masukin ya. Karena kalau misalnya nunggu 10 menit sampai 15 menit kelamaan, aku udah bikinin yang udah jadi. Oke, ini dia guys, rotinya udah jadi. Mana tepuk tangannya, tepuk tangan? Ayo sini semua tepuk tangan. Yeay, ini dia nih, lihat nih. Tadi isian cream cheese-nya semuanya dia bener-bener meleleh. Tapi karena tadi udah kita isi, jadi dia tuh si ininya, apa namanya, bentuk bintangnya bener-bener kebuka. Terus habis itu ada garlicnya di sini, ada parsley-nya. Ini sajinya nggak usah ribet-ribet. Aku sukanya tuh yang agak-agak rustic gitu. Jadi di sini pakai talenan. Ambil rotinya. Paling kayaknya 2 aja ya. Kalau 3 tuh kebanyakan. Berarti karena dia dipanggang, jadi tuh ini dia the best part. Rasanya bener-bener perpaduan rasa gurih, terus ada manis-manis sedikit. Perfect. Tinggal kita hias dikit. Di sini aku ada fresh parsley. Cincang dulu ya. Tabur sedikit bagian atasnya. Terus di sini ada tomat cherry juga supaya ada merah-merahnya, manis sedikit. Bisa banyak-banyak, yang penting di sini. Jadi ini
dia Korean garlic cream cheese bread ala masak asik. Jangan kemana-mana karena habis ini aku masih ada salah satu dessert lainnya yang juga kekinian, yang juga gampang banget. Aku beresin dulu ya, dan aku siapin bahan-bahannya. Kita masuk ke dessert yang kedua, namanya adalah creme brulee. Dan ini adalah salah satu dessert yang sekarang juga agak-agak viral dan berasal dari negara Prancis. Kalau tadi kita masak makanan viral dari Korea, sekarang kita masak dari Prancis. Dan bahan-bahannya ini simple banget, gampang banget, jauh lebih gampang daripada yang tadi. Bahannya cuma ada whipping cream cair atau cooking cream, vanili, ada gula pasir, ada telur. Di sini kita pakai cuma bagian kuningnya aja. Dan di sini aku juga butuh sedikit gula buat bikin bagian atasnya. Jadi creme brulee itu terdiri dari 2 lapis. Yang bagian bawahnya itu ada kayak custard gitu, dan atasnya itu ada bagian yang disebut brulee itu dari gula pasir yang dipanaskan. Jadi nanti dia bentuknya kayak agak-agak karamel, dan kalau misalnya dipecahin kayak ada bunyi-bunyi kayak gitu. Caranya ini gampang banget. Di sini aku mau masukin ada krim ke dalam panci. Oke. Dan habis itu aku mau masukin gula pasir ke sini, tapi setengah aja. Oke, cukup. Dan di sini krimnya mau aku panasin. Panasinnya pakai api kecil aja, nggak usah pakai api gede. Cuma sampai bagian pinggir-pinggirnya itu dia agak-agak berbuih. Jadi tuh disebutnya bubbling. Tapi yang sebelum stage mendidih kita udah angkat. Dan sambil menunggu kita masukin di sini ke dalam bowl ada sisa gula pasir yang tadi. Sama telur, dan juga vanili. Kalau misalnya nggak mau pakai vanili, bisa juga pakai real vanilla extract. Terus habis itu kita aduk sampai rata. Sambil dilihat krimnya jangan sampai mendidih. Jadi kita cuma bener-bener butuh dia sampai titik sebelum mendidih dan gulanya larut. Oke, ini kita aduk. Kita aduk sampai warnanya agak sedikit pucat. Oke, di sini warnanya dia udah berubah jadi pucat. Tadi warnanya kan kuning banget, sekarang warnanya udah agak-agak kuning muda. Dan di sini krim aku juga udah panas. Nih, bisa dilihat ada keluar-keluar uap panasnya dan samping-sampingnya udah berbusa. Kita matiin apinya. Dan di sini aku mau tuangin si krim panas ini ke adonan telur tapi dikit-dikit. Sambil diaduk. Jadi ini harus pakai 2 tangan kayak gini nih. Yang satu ngambil adonan panas, satu lagi sambil ngaduk. Dan kita tuang sini sedikit demi sedikit. Ini teknik namanya tempering. Kenapa harus diginiin? Karena telurnya kan mentah dan krimnya ini panas. Kalau misalnya kita langsung masukin semuanya si krim panas ini ke dalam telur secara bersamaan, nanti si telurnya ini akan jadi mateng dan krimnya itu akan jadi kayak si krim brulee-nya itu bakal jadi kayak ada scramble egg-nya kayak ew, disgusting. Jadi cuma diginiin aja. Jadi dia kayak menyamakan temperatur gitu. Aku cuma masukin dikit aja. Dan ini kalau udah kecampur rata kayak gini, kita masukin balik ke dalam sini. Kita masukin lagi ke dalam sini, sedikit-sedikit sambil diaduk. Kayak gini. Jangan lupa itu ada gula-gulanya, semuanya kita masukin.
Oke, dan sekarang adonannya ini mau kita masak lagi sampai krimnya mengental. Oke, ini krimnya mau kita masak lagi sebentar sampai dia agak mengental sedikit. Dan di sini untuk krim brulee, aku udah siapin juga. Ini ada loyang. Loyangnya udah aku isi pakai air dan juga ada sedikit tisu di sini atau serbet. Dan krim brulee-nya itu nanti akan aku cetak ke wadah tahan panas kayak gini. Bisa pakai yang kaca gini atau juga bisa pakai aluminium, terserah selera. Ini ya. Oke, di sini krimnya udah agak mengental. Matiin apinya, habis itu kita tuang ke dalam cetakan atau loyang ini. Kita tuang dikit-dikit, kayak aku mau pakai ini aja deh. Kita tuang sini. Nah, tadi adonannya udah aku masukin ke dalam loyang dan di sini mau aku masukin ke dalam oven dan kita panggang selama kurang lebih 30 menit di suhu 160 derajat. Kalau misalnya kalian nggak mau masukin ke dalam oven atau nggak mau dipanggang, bisa juga dimasukin ke dalam kukusan. Jadi kalau misalnya di kukusan tuh nggak usah pakai loyang ini, jadi bener-bener cuma si creme brulee di dalam wadahnya ini aja. Kita masukin ke dalam kukusan kayak gini. Dan kita kukus juga selama kurang lebih 20-30 menit. Dan di sini aku ada sedikit tips buat yang mau pakai kukusan. Jadi tutupannya ini jangan bener-bener kita tutup rapet, tapi kita ganjel sedikit pakai sesuatu, misalnya pakai sumpit atau pakai apa. Jadi kayak gini. Itu gunanya supaya bagian atasnya itu nanti nggak bergelombang dan bakal jadi smooth. Kayak gini. Tinggal kita masukin dalam oven dan kita tunggu 30 menit. Dan seperti biasa karena lama kalau misalnya kita nunggu 30 menit nih, aku udah punya yang udah jadi. Ini dia. Nih guys, yang udah jadi kayak gini. Ini dia kalau misalnya yang tadi aku bilang itu kalau misalnya dikukus, kenapa harus diganjel supaya bagian atasnya ini dia bener-bener smooth, nggak ada gelombang-gelombang. Dan kalau misalnya di oven juga nggak perlu kayak gitu, jadi adonannya harus kayak gini. Dan yang terakhir buat bikin lapisan atasnya atau lapisan brulee-nya, ini kita tinggal taburin gula pasir ke atas adonan yang tadi udah di oven. Tapi sebelum ini kalau bisa adonannya ini diginin dulu, jadi keadaannya ini dingin. Dan tinggal kita panggang atasnya atau kita bakar pakai blowtorch kayak gini nih. Jadi kenapa nggak aku panggang ke oven? Karena aku cuma butuh bagian gulanya ini jadi terkaramelisasi dan dia bikin kayak lapisan gula gitu di atasnya. Kayaknya ini. Nah, kayak gini. Tinggal kita bakar atasnya. Oke, looking good.
hasilnya jadi kayak gini guys, yang udah dibikin lapisan brulenya. Jadi lapisan brulenya itu atau lapisan gulanya, karena tadi kita udah blowtorch, jadi dia meleleh dan terkaramelisasi. Dan nanti kalau misalnya kita masukin ke dalam kulkas lagi, gulanya ini akan mengeras. Jadi pas kita makan itu harus, ya peragain ya, harus kita ketok dulu atasnya atau kita panas. Atau kita pecahin kayak gini nih. Gitu baru kita makan dalamnya gitu guys. Dan kalau misalnya kalian nggak punya alat blowtorch ini di rumah, alternatifnya ada tips nih, bisa pakai sendok, tapi sendoknya harus yang dari besi. Jadi sendoknya itu kita panasin dulu di atas api sampai benar-benar panas banget, dan kemudian kita tekan-tekan ke atas gula pasir yang tadi. Tapi sebaiknya gula pasirnya itu pakainya yang namanya caster sugar atau gula yang bulirnya lebih halus daripada gula pasir biasa, supaya dia benar-benar bisa meleleh dengan sempurna. Ini udah jadi, sekarang tinggal kita plating. Sebelum di plating aku mau cobain dulu yang ini nih, buat bikin kalian ngiler. Kayak ada kriuk-kriuk gulanya gitu di dalamnya. Enak banget. Oke. Di sini tinggal aku mau kasih sedikit garnish. Aku punya strawberry. Oke, tinggal kita hias sedikit pakai strawberry, atau bisa pakai buah-buahan segar lainnya, karena dia tuh teksturnya kan creamy dan juga manis. Jadi menurut aku perlu banget di balance sama buah-buah yang rasanya agak-agak asam, supaya nggak terlalu mateh gitu ibaratnya. Hasilnya krim brulee ala masak asik. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian recook di rumah, upload fotonya dan kemudian tag kita di Masak Asik Trans 7. Gimana nih episode Masak Asik hari ini? Seru banget kan? Kalau seru, mana nih tepuk tangannya? Tadi kita udah masak 2 makanan yang viral, dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau recook masakan ini, upload dong di Instagram dan tag kita di @masakasik_trans7. Dan jangan lupa video ini juga di like, di share, dan channelnya juga di subscribe. Minggu depan kita live streaming lagi di hari dan juga jam yang sama di 3 platform sekaligus, yaitu YouTube, Facebook, dan juga Instagram Trans7 atau official Trans7. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye! Dadah! Aku mau makan lagi.